tenangkan dulu kasakusuk politik di istana dalam soal sawit dan minyak goreng ini. Jadi intinya, jadi kita mesti anggap bahwa satu perencanaan dari sebuah keluarga petani yang membayangkan harga sawit akan membantu sukses keluarga itu, termasuk anak-anaknya di masa depan, hilang. Itu yang menyebabkan frustrasi. Udah siap-siap buat naik haji, nabung, gagal lagi. Jadi banyak Jawa itu kalau dari udah diganti, tapi Menteri Perdagangan juga yang baru sepertinya menganggap bahwa ya udahlah biarin aja secara alami atau nanti akan pulih gitu. Jadi hal pembiaran ini sebetulnya menyakitkan. Kenapa? Karena kalau misalnya harganya jatuh lalu petaninya merasa dirugikan, itu bukan sekedar dirugikan secara ekonomi itu. Kalau secara ekonomi mungkin dia bisa pindah kerjaan. Tetapi setiap petani sawit, dia punya perencanaan keluarga. Harga sekian, dia bisa bayangkan anaknya bisa sekolah, masuk universitas tahun depan. Dia udah rencanakan itu tuh. Anaknya udah dikasih iming-iming. Nanti kamu sekolah ke Jawa itu, kalau dari Kalimantan itu, sekolah yang memungkinkan dia bangga tuh. Tetapi begitu dia tahu bahwa nggak ada harapan, lalu dia frustrasi kan. Jadi dia terguncang sebetulnya bukan karena harganya jatuh, tapi proyeksi dia untuk keluarganya, anaknya, itu hilang. Dan itu menyebabkan anaknya juga cemas dengan kehidupan tuh. Jadi lingkaran ini yang sebetulnya nggak dipahami oleh petinggi-petinggi di istana itu, bahwa satu masalah kecil soal harga itu efek psikologisnya berantai itu. Persiapan ada yang mungkin udah siap-siap buat naik haji, nabung, gagal lagi. Jadi bayangan dia tentang masa depan hilang itu. Ini yang membuat orang frustrasi itu. Dan pasti ini beban bagi para psikolog, karena para psikolog tahu keadaan ini. Para psikolog bisa menerangkan itu, tapi psikolog kemudian mau bikin apa? Karena masalahnya ada di kebijakan pemerintah kan, bukan pada kebijakan keluarganya sendiri yang memang udah berantakan. Jadi masuk akal kalau kita mau menenangkan batin jiwa itu, harusnya kita tenangkan dulu kasakusuk politik di istana dalam soal sawit dan minyak goreng ini. Jadi intinya, jadi kita mesti anggap bahwa satu perencanaan dari sebuah keluarga petani yang membayangkan harga sawit akan membantu sukses keluarga itu, termasuk anak-anaknya di masa depan, hilang. Itu yang menyebabkan frustrasi. Jadi sakit jiwa yang disebabkan oleh kebijakan negara sebetulnya. Ini bukan sakit jiwa karena persoalan sosial biasa. Jadi ini kejiwaan negara itu justru yang membuat kejiwaan di rakyat itu terganggu. Jadi yang mesti diperiksa juga dari atas tuh. Kenapa para petinggi negara ini kok seperti orang yang tidak rasional tuh. Jadi kesakit jiwaan kebijakan itu yang menyebabkan kemelaratan batin di tingkat yang paling rendah.